Halo semua, balik lagi di Lubabul Azhar. Kali ini saya mau mereview sebuah motor yang kebetulan motor saya, yaitu Old Vision tahun 2008. Sudah banyak yang tahu ya motor jadul ini. Ya walaupun motor jadul, motor ini tetap setia menemani saya. Walaupun fiction yang lain sudah mulai menyerang, tapi saya nggak akan ganti, tenang saja. Saya mau mereview ini, mungkin ngasih beberapa informasi untuk mengisi vlog kali ini ya. Untuk yang pertama mungkin ada desain. Untuk desain motor ini, yang pertama yang paling mencolok adalah headlamp. Headlampnya ini apa ya? Bisa dibilang sangat sederhana tapi elegan. Makanya sampai sekarang masih banyak orang-orang yang mengganti lampunya ini, lampu utamanya menjadi lampu yang bundar. Terus untuk bodinya memakai rangka delta box. Ya, memakai rangka delta box, jadi diklaim lebih ringan dan kuat, tapi nyatanya ya tetap saja berat. Terus untuk yang belakang masih standar, nggak begitu besar atau nggak begitu kecil, jadi untuk jalan ciprat-ciprat masih lebih aman. Kemudian beralih ke speedonya ini masih full analog ya, jadi dari RPM, terus kilometer sama tripnya masih analog semua. Kemudian ada speedo, lampu indikator injeksi, terus ini ada indikator untuk suhu. Kalau misalnya suhunya naik, ini bakal hidup. Kemudian ada netral, indikator sein masih satu, sama indikator dim atau lampu jauh. Untuk ini juga masih analog semua. Salah satu kekurangannya yaitu adalah kunci motornya ya. Kunci motornya ini tidak begitu aman kalau kata orang. Ini juga masih belum ada double lock, masih sangat sederhana. Karena ini motor buatan tahun 2008. Kemudian fitur yang sangat berguna itu adalah ini, engine stop. Dengan engine stop ini bisa membantu dalam mematikan motor. Oh ya, ini ketutupan sama tangkinya. Nah, ini saya bukakan saja. Ya. Untuk tangkinya sendiri sangat, ya, ini kalau menurut saya sih ini sangat gimana ya, ya bisa coplok kayak gini. Nanti kalau misalkan hilang gitu kan susah. Kalau yang baru sekarang kan cuma dibuka gini, jadi nggak lepas, jadi nggak mudah hilang. Kemudian selanjutnya untuk suspensinya masih teleskopik ya, maklum motor jadul masih pakai teleskopik, jadi pakai pir sama oli, belum USD. Kalau USD zaman saat itu masih belum booming, sama yang belakang masih teleskopik juga. Itu. Kemudian power motor ini sekitar 13 horsepower ya, kecil banget. Soalnya masih 150 cc, masih SUHC, masih single clutch, sama torsinya cuma 14,5 per 7.500. Nanti kalau salah saya dibilangan di kolom komentar saja. Jadi ini motor SUHC, jadi tarikan bawahnya sangat lambat. Torsi optimum ada di RPM sekitar 7.500 sampai 8.000-an. Kalau menyentuh 10.000 gitu sudah mulai bergetar. Oh ya, terus untuk bannya
Bannya masih menggunakan ban tub tire ya, bukan tubeless. Jadi ini masih menggunakan tire ukuran 275. Kemudian yang belakang ini kebetulan punya saya sudah saya ganti ya. Sudah saya ganti jadi 90/90. Untuk orisinilnya masih ukuran 300. Ya, kemudian selanjutnya itu ini. Swing arm lengan ayun. Untuk swing arm sendiri ini masih pakai kayak kupingan, kayak telinga, kayak kupingan. Jadi kalau mau nyetel pantai tinggal muter ini aja. Kekurangannya dari belakang itu kelihatan kosong. Jadi kelihatan kosong. Kalau yang baru-baru kan sudah pakai yang kotak. Apalagi kalau saya masih ngidam yang arm banana. Ya, itu. Terus bagaimana kalau di jalanan yang agak becek gitu ya, lumayan. Untuk di jalanan yang becek nggak begitu nyiprat, maksud saya nggak nyiprat kemana-mana yang belakang, kemudian yang depan. Overall untuk desain motor ini cukup cantik dan cukup gagah ya, untuk ukuran 150 cc zaman sekarang. Mas value lah untuk dimiliki untuk daily driver, untuk dipakai sehari-hari, mungkin untuk ngampus, kantor, atau touring juga cukup enak. Oh ya, ini alasan kenapa saya kok beli jaring laba-laba ini, karena nggak cukup untuk ditaruh di belakang. Ini joknya kecil banget, jadi saya cuma ngisi ini aja ya. Itu overall dari body, dari desain lah ya. Ya cukup cantik, cukup manis, lumayan untuk kegiatan sehari-hari. Oke, bagaimana kalau untuk riding? Untuk riding posisinya sih lumayan. Untuk riding posisinya enggak begitu tinggi, juga enggak begitu rendah. Kaki saya masih agak jinjit, Terus untuk jarak setang nggak begitu nunduk, juga nggak begitu tegak. Kalau ini mungkin khasnya dari motor naked ya. Jadi nggak terlalu bungkuk kayak stang jepit, kayak motor-motor fairing. Tapi juga nggak lebar sama nggak tegak kayak motor-motor khas MT di Yamaha yang lain. Kita mulai aja. Untuk suaranya khas suara 150 cc ya. Jadi ya seperti itu, karena cuma satu silinder. Ayo kita tes. Maaf kalau banyak noise, soalnya saya nggak pakai mic ini ya. Ya, untuk riding posisinya cukup nyaman, tidak begitu tegak sama ya yang tadi. Kemudian untuk tarikan bawah cukup ya agak lambat, nggak seperti motor-motor DOHC. Aduh, angin. Untuk motor-motor DOHC pasti dari bawah itu sudah ngisi terus. Tapi kalau motor ini enggak. Kalau motor Vixian ini dari bawah sampai RPM 5 kayak gini, itu sangat gimana ya, berat gitu loh. Kemudian kalau sudah 6-7 lah itu pas powerful. Kemudian untuk handling lumayan berat, jadi untuk manuver gitu agak berat lah. Tapi untuk motornya ringan, jadi buat manuver gampang. Ya, ini kita sekalian balik ya. Untuk top speed, mungkin kalian bisa lihat di Instagram saya. Kalau kemarin itu ya cuma nyentuh angka 120 km per jam. Ya maklum sih,
soalnya ini kan motor harian, jadi bukan untuk balap kebut-kebutan. Yang penting motornya enak dipakai, gitu saran saya. Saran saya sih syukuri apa yang ada. Jadi jangan melihat motor-motor yang mahal milik teman, tetangga atau yang lain. Jadi syukuri apa yang ada, apa yang kalian punya, itu disyukuri dan dirawat sebaik mungkin. Mungkin itu review dari saya. Terima kasih telah nonton. Jangan lupa like, share, dan komen. Jangan lupa subscribe juga channel Lubabul Azhar untuk mengetahui video-video terbaru. Sampai jumpa di next video. Dadah.